warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila dengan NIM P1337437124088 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan masalah terkait rekam medis elektronik berdasarkan jurnal yang saya ambil dengan judul Pemahaman Rekam Medis terhadap Penerapan Rekam Medis Elektronik berbasis Permenkes nomor 24 tahun 2022. Perkembangan teknologi informasi menuntut semua fasilitas layanan kesehatan untuk menerapkan rekam medis elektronik, sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022 bahwa semua rumah sakit diwajibkan untuk menerapkan rekam medis elektronik paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023. Namun, penelitian ini menemukan bahwa rekam medis masih memiliki pemahaman yang kurang tentang regulasi, desain sistem, dan literasi teknologi informasi atau ICT yang mendukung rekam medis elektronik. Yang pertama, dampak bagi Fasienkes yang meliputi implementasi RME di rumah sakit menjadi terhambat karena tenaga perekam medis belum memahami sistem dan regulasi secara mendalam. Kemudian, infrastruktur rumah sakit belum sepenuhnya siap, termasuk sistem IT dan keamanan data. Selanjutnya, dampak bagi SDM kesehatan yang meliputi perekam medis masih bingung dalam merancang dan mengelola sistem rekam medis elektronik karena kurangnya pelatihan. Kemudian, adanya persepsi negatif bahwa rekam medis elektronik akan menggantikan peran perekam medis yang menyebabkan resistensi dalam penerapannya. Kemudian, yang terakhir ada dampak bagi masyarakat yang meliputi manfaat rekam medis elektronik belum sepenuhnya dirasakan karena masih banyak kendala dalam penerapannya. Kemudian, ketidakpastian dalam akses data kesehatan pasien akibat kurangnya kesiapan rumah sakit. Jadi, faktor utama yang menghambat penerapan RME di rumah sakit berdasarkan penelitian ini meliputi yang pertama, kurangnya pemahaman regulasi, karena banyak PMIK tidak memahami keterkaitan regulasi RME dengan aturan lain yang relevan. Kemudian, kurangnya literasi ICT, karena beberapa tenaga medis masih kurang mahir dalam menggunakan sistem elektronik yang berdampak pada penerapan RME. Kemudian, kendala desain sistem, karena banyak perekam medis masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai perancangan dan pengelolaan sistem RME. Kemudian, persepsi negatif terhadap RME. Sebagian tenaga medis menganggap RME akan menghilangkan peran mereka dalam sistem layanan kesehatan. Kemudian, standar hukum atau aturan yang berlaku. Yang pertama, Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang mengatur kewajiban Fasienkes dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Kemudian yang kedua, Permenkes nomor 18 tahun 2022 yang mengatur sistem informasi kesehatan satu data. Kemudian yang ketiga, Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang digantikan oleh Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang sebelumnya mengatur rekam medis konvensional. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 yang mengatur sistem dan transaksi elektronik termasuk rekam medis elektronik. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 yang mengatur pelindungan data pribadi pasien. Pertama, peningkatan pelatihan tenaga perekam medis, yaitu diperlukan sosialisasi dan pelatihan sistematis untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi dan teknologi RME. Kemudian yang kedua, optimalisasi sistem digital, yaitu rumah sakit perlu menyiapkan infrastruktur IT yang mendukung penerapan RME. Kemudian yang ketiga, peningkatan koordinasi antar profesi. Dalam hal ini, implementasi rekam medis elektronik harus melibatkan dokter, IT, perawat, dan direksi rumah sakit agar lebih terstruktur. Kemudian yang keempat, sosialisasi manfaat RME, yaitu mengubah persepsi negatif tenaga medis dengan memberikan
pemahaman tentang keuntungan RME dalam peningkatan efisiensi kerja. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkala, yaitu diperlukan pengawasan rutin untuk memastikan penerapan RME berjalan sesuai standar. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa perekam medis belum sepenuhnya siap dalam mengimplementasikan rekam medis elektronik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman regulasi, keterampilan ICT yang rendah, serta persepsi negatif terhadap rekam medis elektronik. Oleh karena itu, pelatihan komprehensif, peningkatan koordinasi antar profesi, serta penguatan regulasi dan infrastruktur IT sangat diperlukan untuk mempercepat penerapan rekam medis elektronik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.